Oke teman-teman, selamat datang channel XT ID dan pada video kali ini kita akan unboxing lagi satu smartphone dari suatu brand yang dulunya itu bisa kita bilang rival atau saingannya Xiaomi lah ya di tahun 2019-an ke bawah. Dan sekarang dia ada comeback di Indonesia dengan HP pertamanya yaitu Meizu Blue 21 yang kemarin kita lihat-lihat itu baru aja terdaftar di situs TKDN. Dan agak sedikit lucu sih ini sih. Nanti bagian itu kita bahas belakangan. Nanti kita fokus ke unboxing smartphone-nya dulu aja. Let's go. Bagian dusnya atau paket penjualannya kurang lebih begini. Ini ngingetin saya sama ZTE sih. ZTE Blade V40 Vita kalau nggak salah. Kayak gini kurang lebih, packingannya mirip. Dan di sini ada tulisan Meizu, di sini tulisan M Blue atau Blue 21, di sini tulisan RAM 12 GB plus storage-nya 128 GB ya, di harga 1 jutaan kecil doang. Bahkan saya dapatnya itu pas flash sale 66 kemarin itu dapat harganya tuh segini. Ya di harga segitu kita dapat storage 128 GB dengan RAM asli itu di 6 GB. Lumayan sih, dan untuk spek juga kan dia mirip-mirip tuh sama Intel CP100 atau mungkin sama Poco C71 atau sama Redmi A5. Cuman chipsetnya atau SoC-nya sedikit di bawah dikit aja. Ini terus di sampingnya ini ada tulisan dreamsmart.com, kayaknya sih kalau nggak salah yang megang. Jadi grup yang megang Meizu sekarang itu dari Dreamsmart Teknologi atau dreamsmartgroup.com gitu. Kemudian di bagian sini kosong, di sini tulisan lagi dreamsmart.com dan di sini ada QR code. Bagian belakang ada spek singkatnya atau spek lengkapnya. Modelnya itu Meizu Blue 21 dengan model M416H. Warnanya yang saya ambil itu diamond white atau putih. RAM 6. Ini yang benar malah tulis kecil banget di sini. Di sini gede banget 12 GB RAM, 6 tambah 6. Storage 128, kemudian isi paket 1 ponsel bla 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 bla. Brand Meizu Teknologi, alamatnya itu ada di Guangdong, China. Diproduksi sama PT Yifang Cargo Mutiara Elektronik, dibuat di Indonesia. Oke, cakep. Nggak pakai lama, kita langsung buka aja plastiknya. Oke, kita lanjut teman-teman. Bisa. Keluar juga kotaknya. Oke, ini isi paket penjualannya, langsung kita mulai aja. Pertama, kita dapat apa di sini? Ada kotak putih, isinya harusnya softcase ya. Softcase, ada kartu garansi sama safety guide. Ada softcase juga, elastis nih. Di sini ada modul kameranya, di sini kelihatan mirip Redmi A5. Terus setelah itu ada pelindung layar di sini. Yang dia dari plastik sih. Ya ini hydrogel apa bukan? Kayaknya bukan sih, plastik biasa deh. Isi kotak putihnya itu aja. Terus kita lanjut ke paket berikutnya yaitu isi boxnya. Ini ada HP-nya yang lagi ngadep ke kita, layarnya kita taruh dulu. Kemudian kita dapat kepala charger. Saya nggak nemu output berapa wattnya sih, cuman harusnya ini 10 watt kalau dari enteng ininya ya. Oke, dapat charger dan dapat apa namanya nih, headset earphone yang nyambung ke 3,5 jack milimeter. Lumayan oke. Cuman dari kualitasnya sih ini kayak earphone 50 ribuan, 100 ribuan kali ya, nggak bagus-bagus banget. Cuman apresiasi lah buat Meizu ngasih paket penjualan earphone di dalamnya, ngasih earphone di dalam paket penjualannya. Kemudian setelah itu ada kabel USB A to USB C yang warna dalamnya itu oranye. Udah cukup. Dan ada pin ejector.
Oke, teman-teman, udah itu aja buat paket penjualan dari Meizu Blue 21 ini. Kita rapiin ini dulu, baru habis itu kita fokus ke smartphone-nya. A few inches later. Ini dia HP-nya, teman-teman. Ini kayak plastik. Ini kayak plastik casing. Cuman gak apa-apa lah. Lumayan ada pelindung di dalam kardusnya gitu. Nah, saat pertama kali dapat HP-nya itu, posisi HP-nya dilapisin sama ini ya, sama pelindung. Kemungkinan dia juga belum dipasangin sama hydrogel. Kita lepas dulu stiker IMEI yang ada di sini. Kita lepas sedikit pelan-pelan, karena kalau kencang-kencang itu ninggalin bekas residunya sih. Ups. Oke teman-teman, kita body touring dulu dari HP-nya. Saya baru selesai nyabut stiker IMEI-nya, bersihin maksudnya bekasnya di sini. Yang pertama, jelas kelihatan di situ ada modul kameranya 2 yang sekilas mirip Poco C71 ya, atau Redmi A5. Di sini kamera utamanya berapa megapiksel di sini nggak dijelasin sih di dusnya. Cuma nanti saya tampilin di layar aja. Dan di sini ada kamera gimmick atau kamera pelengkap aja. Di sini ada LED flash dan ada tulisan Meizu di bawahnya. Lumayan cakep sih buat HP 1 jutaan. Cakep. Terus di bagian atas ada speaker. Di bagian samping kiri, kalau misalnya kita posisi begini memegang HP-nya, itu ada SIM tray. Yang SIM tray-nya itu dia support sampai mana tadi SIM tray-nya? SIM tray di mana tadi ya? Dulu. Yang SIM tray-nya itu dia harusnya sih triple slot ya, karena HP 1 jutaan. Oh enggak, SIM tray-nya itu dia support SIM 1 sama SIM 2 atau micro SD. Jadi kita harus pilih tuh SIM 2-nya tuh mau dipakai buat SIM atau dipakai buat micro SD. Jadi bukan triple slot kayak HP 1 jutaan pada umumnya sih. Cuman oke lah ada slot micro SD kalau penyimpanan 128 ini nggak cukup menurut teman-teman. Sisanya itu di bagian bawah ada speaker, ada 3,5 jack milimeter, ada mikrofon, ada port USB Type-C. Kemudian di samping kanan HP-nya itu ada tombol power yang merangkap sekaligus sebagai sensor sidik jari. Jadi dia udah ada sensor sidik jari di bagian samping sini. Dan ada tombol volume up and down. Yang buat tombol-tombolnya sih lumayan clicky ya, lumayan enak, lumayan mantep buat dikliknya nih. Dan di bagian depan ada layar, yang dimana layarnya ini isinya itu kamera selfie dan juga ada earpiece di sini nih. Jadi ada speaker di atas sama ada earpiece juga di bagian atas kamera selfie. Jadi langsung aja kita nyalain buat ngeliat tampilan dari Meizu Blue 21-nya atau Meizu M Blue 21. Langsung berasa kelemahan dari HP 1 jutaan. Pada biasanya haptic feedback-nya langsung ditunjukin gitu di sini. Dan geternya tuh benar-benar nyebar dan kasar gitu. Ya ciri khas haptic feedback HP 1 jutaan, powered by Android di sini. Kalau yang saya lihat dari beberapa teman tech reviewer yang lain sih dia makainya Android stock ya. Nah, ini tampilan bezelnya lumayan tebel banget sih. Cuman dia udah punch hole di sini. Kalau Poco C71 sama Itel City 100 kan atau Redmi A5 itu kan dia masih water drop ya desain layarnya. Ini udah lebih maju 1 poin gitu. Karena dia udah water drop di sini, udah ciri khas HP-HP zaman sekarang lah gitu. Walaupun HP zaman sekarang juga masih banyak yang pakai water drop sih buat 1 jutaan. Cuman ini udah bagus, ini udah standar 1,5 juta harusnya nih. Dan bezelnya ini kanan kiri atas bawahnya sih kalau saya lihat lumayan simetris ya. Cuman bawah ini tebel, lebih tebel banget. Oke teman-teman, ini HP-nya mau saya start dulu, mau saya setup dulu, dan saya mungkin install Antutu dulu buat ngecek, atau Antutu nanti aja kali di full reviewnya.
Ya pokoknya saya install beberapa aplikasi yang diperlukan aja lah buat konten unboxing ini. Habis itu saya balik lagi. Meanwhile. Oke teman-teman, sebelum itu saya mau jelasin dulu kenapa tadi dibilang comebacknya Meizu lewat Meizu Blue 21 ini agak lucu ya, kayak bercanda gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman nonton video channel Websteh duluan, di video unboxing dan reviewnya dari Meizu Blue 21 ini dia udah bilang, dan saya juga bakal ngulang juga apa yang udah dia bilang, yaitu pertama, sosial media dia udah nggak aktif lagi dari tahun 2019. Jadi informasi tentang launching HP ini aja belum ada, tapi e-commerce kayak beberapa store di Shopee itu udah muncul, dan ini HP statusnya resmi teman-teman, udah terdaftar TKDN juga loh gitu. Lucunya di mana ya, karena ini kesannya kayak bercanda gitu, kayak kita bercanda. HP yang di launching, tapi sosial medianya nggak ada yang ngasih informasi tentang launching HP ini gitu. HP ini udah beredar, HP ini udah dijual di mana-mana, di Shopee, di Tokopedia juga udah ada gitu. Tapi info launchingnya dari official akun sosial media di Instagram, TikTok, Facebook atau yang lain itu nggak ada. Jadi kayak sembunyi-sembunyian gitu. Itu sih poinnya. Jadi ini HP kayak uji ombak gitu, tes ombak gitu. Kayak gitu kali ya. Tapi ada yang satu saya khawatirin sih, dia service centernya di mana kalau misalnya HP ini amit-amit gitu, HP ini kenapa-napa. Dan ternyata setelah saya baca-baca di kartu guide-nya dan kartu garansinya juga, di situ ada beberapa alamat service center. Jadi kalau teman-teman beli HP ini, silahkan teman-teman baca dulu aja kartu garansinya biar tahu di mana lokasi service centernya. Yang jelas di Tangerang itu ada, karena dia kan dekat sama PT yang bikin dia juga, si Yifang Mutiara Cargo, itu langsung ke situ kalau misalkan ada apa-apa dari HP ini. Seenggaknya yang saya baca dari kartu garansi kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat service center teman-teman gak usah khawatir, walaupun HP ini sebetulnya brandnya juga sosial medianya udah lama gak aktif ya, dari tahun 2019 itu terakhir aktif Meizu Indonesia. Service centernya masih terjamin lah gitu, seenggaknya tempatnya masih ada walaupun gak sebanyak Car Care atau Xiaomi Service Center atau yang lain gitu. Tapi semoga dengan comebacknya ini Meizu juga bisa konsisten untuk menghadiri service center yang lebih banyak lagi gitu, dan semoga part-partnya juga nggak susah dicari. Itu aja sih. Udah, lanjut kita ke first impresi saya. Oke teman-teman, ini dia tampilan pertama dari Meizu M Blue atau Meizu Blue 21. Namanya kayak nyambung gitu ya, Meizu Blue 21. Yang jelas dimana secara OS dia itu make stok Android, jadi dia bukan make Flyme OS yang kayak di OS atau UI di HP-HP Meizu kayak Meizu 21 yang make Snapdragon 8 Gen 2 itu, kalau nggak salah dia make Flyme OS, tapi di sini enggak, dia make Android stock, bener-bener pure Android stock. Jadi kayak dia kayak Google Pixel gitu. Google Pixel ya ini sensasinya mirip-mirip lah, jadi kayak Google Pixel atau Motorola J45 tapi versi murah, versi budget, versi 1 jutaan. Karena memang dia nggak ada custom apa-apa dari OS-nya gitu. Bener-bener murni tuh Android OS tuh. Yang dimana secara penyimpanan tadi awal pas saya cek, dia itu udah kemakan sekitar 7% doang. Yang sekarang dia jadi 9%, 11 GB dari 128 GB punya saya teman-teman. Terus OS-nya karena nggak ada yang banyak di custom, jadi kayak untuk fitur pun sama kayak HP 1 jutaan lainnya, yang dimana dia ya agak minim fitur. Tapi kalau misalkan buat full review saya bakal bahas beberapa fitur yang emang ada di HP ini dan mungkin jadi fitur yang memang ada di HP-HP yang lain. Oke, terus untuk feel pegangnya, yang dimana untuk feel megangnya ini ya feel megang HP 1 jutaan yang lain kayak Itel P55 5G, terus Itel apa lagi? Enggak sih, saya megang Itel itu doang kayaknya. Terus sama Infinix Hot 50 yang biasa. Infinix Hot Series juga kayak begini, cuman untuk back covernya itu dia
lumayan kopong ya di bagian beberapa sisi itu. Di sini kayak jelas banget. Cuman ya build quality kayak gini ya wajar karena ini HP 1 jutaan gitu. Tetap saya berharap juga buat mungkin tahun depan kalau Meizu ngeluarin lagi seri Blue 22 atau Blue 23 untuk bagian back cover belakangnya lebih disolidin lagi aja sih, biar lebih kerasa mantep. Karena memang ini framenya walaupun polikarbonat tapi udah mantep gitu. Paling back covernya doang ya agak kopong kalau diketuk-ketuk, kalau dipegang gini doang enggak kerasa. Terus buat sensor sidik jari juga lumayan cepet ngebacanya tuh. Walaupun kalau misalkan lagi basah sidik jarinya agak fail ya, sama kayak sidik jari di Poco F3 yang inilah, mirip-mirip. Dan Face ID juga dia punya, lumayan cepat itu juga tuh, langsung ngebaca muka sayanya. Dia langsung ngebaca muka saya di sini. Sip, mantep. Lanjut kita bahas soal speakernya biar nggak kelupaan nanti di video reviewnya. Kita bahas speakernya dulu. Speakernya udah oke karena dia kan stereo speaker atas bawah. Tadi saya udah dengerin juga dan hasilnya lumayan oke ya, standar 1 jutaan, nggak lebih rendah nggak lebih tinggi juga. Nah buat sampelnya teman-teman bisa denger sendiri lah di sini. Itu tadi buat speakernya. Terus lanjut ke poin menariknya lagi, yang dimana dia kan pakai unit SoC T7200 ya teman-teman, atau T606 kalau misalnya kita cek di device info HW itu dia SoC-nya unit SoC T7200 yang dia tuh sebenarnya rebrand dari unit SoC Tiger T606 yang dimana manufakturnya itu dia 12 nanometer. Ini chipset yang sama, SoC yang sama yang dipakai di Itel S23 yang HP viral tahun 2023 itu kalau nggak salah. Dan screennya dia itu tadi udah saya sebutin juga di HD+, tapi refresh rate-nya itu di 90 Hz. Udah lumayan mulus ini refresh rate-nya. Memorinya di 6 GB LPDDR4X, storage-nya di 128 GB, sorry. Yang menariknya dari storage ini adalah dia make UFS kepala 2, teman-teman. Tadi saya bilang nggak bakal nunjukin skor Antutu di sini ya, karena saya bakal nunjukin skor Antutu di video review aja. Tapi buat skor storage-nya spill dikit lah, segini lah. Di 62.267 poin dan dia kebaca UFS kepala 2. 1 jutaan. Bahkan kalau misalnya teman-teman milih yang varian 664 GB itu dia harganya bisa nyampe 800 ribuan. Dapat UFS kepala 2. Kapan lagi ya HP mana gitu yang pakai selain HP ini? Kalau yang baru keluar di tahun ini mah. Nah itu tadi buat poin menarik dia dan poin keunggulan dia juga di harga segini. Selain desain yang udah punch hole layarnya, terus selain stereo speakernya dan masih ada jack audionya juga, dia juga udah UFS kepala 2 di sini. Menarik banget nggak sih? Terus selain itu juga Android dari si Blue 21 ini dia pakai Android 14 versi full, jadi bukan versi bukan versi Go Edition, yang dimana kalau misalnya perbandingan itu sama Xiaomi Redmi A5 atau Poco C71 itu dia pakai Android Go Edition teman-teman. Tapi kalau misalnya perbandingannya sama Itel City 100 udah beda, dia itu pakai Android versi full juga sama kayak gini karena sama-sama di Android 14. Ya walaupun dia masih di Android 14, kalah satu versi daripada si Poco C71 atau Redmi A5 yang di Android 15. Tapi dia positifnya pakai Android versi full, bukan Go Edition. Itu tadi poin-poin menarik di HP ini. Sisanya mungkin tinggal spill sampel foto dan videonya aja kali ya. Udah itu aja. Saya juga penasaran sih sama HP ini dan mau nyobain lebih lama lagi mungkin kalau misalnya udah
ketahuan semua apa plus minusnya di HP ini. Saya bakal bikin video reviewnya mungkin minggu depan paling cepat teman-teman. Dari sini mungkin saya pamit undur diri. Setelahnya bakal ditutup sama sampel foto dan video. Kalau misalkan ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan dalam video ini, silakan teman-teman koreksi di kolom komentar. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Dan yang baru mampir ke channel ini, silakan banget buat di subscribe dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya teman-teman, biar nggak ketinggalan video review dari si Meizu 1 dan video-video terbaru dari channel ini. Itu aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye guys. Saya pikir bakal goncang-goncang kayak gimana, tapi ternyata nggak terlalu parah ini goyangnya nih. Oke sih, buat HP 1 jutaan bagus. Standar HP 1 jutaan. Lanjut.